Guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bil. Di video kali ini saya mau mengajak kepada Anda semua untuk kita menonton ada satu pembicaraan dialog interaktif yang menjelaskan kenapa sih Hasto itu tidak ditangkap oleh KPK. Konon, lobi politiknya berhasil. Ada juga yang menyebutkan ancaman-ancamannya Pak Hasto terkait video itu berhasil membuat kelompok tertentu melobi KPK agar tidak menangkap beliau. Kita kupas, langsung saja kita ikuti. Ini di CNI Indonesia ya. Kita langsung ikuti ini ya guys. Jadi tadi kami bareng-bareng hadir jam 10 kurang. Terus proses administrasi, sekaligus kita juga masukin surat permohonan penundaan proses pemeriksaan karena alasan ada proses pra-peradilan. Ini tim hukum ya guys. Meskipun memang itu juga artinya tetap berlangsung, surat itu cuma diterima saja. Di dalam di Pak Hasto ditemani oleh Pak Bang Magdir. Dan selesai kurang lebih jam 1 lewat. Oke, 3,5 jam. Ya. Kira-kira apa yang digali oleh penyidik begitu? Bocorannya aja. Dalam pemeriksaan tadi sih pada prinsipnya judulnya lucu. Pemeriksaan terhadap 2 sprindik. Obstruction dan penyuapan. Oke. Jadi secara garis besar substansinya terkait hal itu. Namun tadi juga disampaikan, Pak Magdir juga tadi menyampaikan ke pers bahwa dalam proses ini masih akan berlanjut meskipun perihal keterangan waktunya kapan dan sebagainya tergantung KPK. Oke. Kondisinya seperti itu. Oke, baik. Apakah kemudian dalam pemeriksaan 3,5 jam tadi sempat dipaparkan beberapa bukti yang dimiliki oleh KPK? Karena kan ini pemeriksaan perdana sebagai tersangka ya. Kalau itu mungkin nanti Pak Tessa bisa menjelaskan secara detail karena mungkin dari KPK yang bisa lebih komprehensif lah untuk menjelaskan situasi pemeriksaannya. Oke, tapi menurut klien Anda ada bukti-bukti ataupun keterangan yang menyudutkan nggak pada saat pemeriksaan tadi? So far sih so good ya, artinya situasi juga. Maksudnya apa tuh so far so good? Intinya ya layaknya pemeriksaan di KPK lah, dari segi gambaran kondisinya itu. Cuma tadi bocorannya katanya AC-nya agak panas saja. Oke, jadi AC-nya panas gitu. Maksudnya apa AC-nya panas? Apa kaitannya? Ya, jadi tahu. membuat klien Anda gugup atau gimana? Enggak, atau keringetan atau gimana? Mungkin memang karena cuaca juga hujan di luar, jadi suhu temperatur disesuaikan. Oke, tapi menarik ya, apa kemudian pertimbangan dari tim kuasa hukum mengajukan surat penundaan pemeriksaan ke KPK sambil menunggu pra-peradilan? Karena lazimnya kan ya pra-peradilan berjalan, pemeriksaan juga berjalan, tapi apa pertimbangannya kemudian? Pada prinsipnya kami ada di koridor proses hukum, Mbak. Jadi upaya-upaya seperti ini bukan hanya baru kali ini. Satu contoh kayak pemeriksaan sebelumnya, termasuk penggeledahan salah satu tersangka lainnya pun juga kami mengajukan keberatan, misalnya ke Dewas KPK. Termasuk pada saat penjadwalan Pak Hasto yang harusnya tanggal 6, kami pun juga ajukan surat permohonan penundaan penjadwalan. Ini strategi pembelaan berarti ya? Ya sebenarnya lebih ke administrasi proses lah, karena bagaimanapun kami tim hukum DPP melihat bahwa ini kita harus bicara dalam koridor yang semestinya dalam proses hukum ini. Jadi nggak ada hal-hal yang kemudian situasinya kita lakukan dengan langkah-langkah yang sifatnya tidak berproses secara administrasi dengan KPK. Oke, baik, saya mau ke Pak Tessa ya. Pak Tessa, karena sudah ada perjanjian tampaknya antara kuasa hukum Hasto Kristianto dengan KPK dengan penyidik bahwa yang menjelaskan soal pemeriksaan ini adalah KPK. Saya mau ke Mas Tessa. Mas Tessa, bagaimana kemudian tadi pemeriksaan terhadap Hasto Kristianto? Apakah kemudian penyidik membeberkan beberapa bukti ataupun keterangan yang cukup kuat menopang status tersangkanya Hasto? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya sebagai juru bicara justru tidak bisa menyampaikan isi dari pemeriksaan itu seperti apa. Karena konten materi pemeriksaan itu hanya penyidik
Yang berikutnya adalah tersangka Pak HK dan kuasa hukum yang mengetahui. Kenapa itu belum bisa dibuka ke publik saat ini? Karena memang penyidikannya masih berjalan. Penyidik dalam hal ini walaupun ada beberapa yang disampaikan secara general, seperti pada saat proses penggeledahan ada beberapa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan, maka itu bisa disampaikan secara umum. Tetapi ditanya apa, lalu dijawab apa, tentunya ini akan menjadi ranah penyidikan dan ruang untuk membuka itu ada pada saat berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan nanti. Itu yang pertama. Berikutnya saya kurang paham apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dalam hal ini Bang Army ya. Bang Army, kesepakatan apa yang disampaikan, apakah itu saya yang menyampaikan, bukan Bang Army nih. Karena tadi pada saat konvers Pak Magdir sempat bilang untuk materi pemeriksaan itu diserahkan ke KPK yang menyampaikan begitu. Oh iya, itu secara umum seperti itu Mbak Nana, karena dari saksi maupun tersangka kecenderungannya memang menyerahkan kepada KPK mana saja yang bisa dibuka dan mana yang tidak. Tetapi dalam konteks materi penyidikan, karena ini masih berjalan, tentunya penyidik tidak menginginkan ada pihak-pihak yang berusaha mengganggu jalannya proses penyidikan dengan membuka isinya seperti apa. Tentunya yang bisa ditunjukkan itu baik tersangka beserta kuasa hukum maupun para saksi-saksi yang memang dipanggil oleh penyidik untuk diklarifikasi. Mas Tessa, tadi pada saat pemeriksaan selama 3,5 jam, apakah barang bukti penyitaan yang disita oleh para penyidik dari penggeledahan dari rumahnya Mas Hasto turut ditunjukkan? Nah itu kembali lagi. Penyidik tidak membuka kepada saya. Jadi perlu diketahui penonton CNN juga, apa yang disampaikan pada saat selesai pemeriksaan tersebut juga KPK dalam hal ini saya juga mengadakan doorstop dengan rekan-rekan jurnalis. Hal tersebut ditanyakan, apa saja yang ditanyakan dia secara umum. Tentunya yang ditanyakan kepada beliau adalah yang pertama pengetahuan beliau terhadap pasal atau objek yang dipersangkakan. Lalu tentunya ada keterangan-keterangan saksi yang mungkin akan dimintakan klarifikasi kepada saudara HK. Berikutnya bila ada alat bukti baik itu surat, catatan, barang bukti elektronik bisa ditanyakan. Namun apakah hal tersebut tadi ditanyakan kepada saudara HK, itu saya tidak diberikan informasinya. Mas Tessa, jadi kalau materi atau substansi pemeriksaan tidak bisa disampaikan, saya ingin tahu ya, apa alasannya atau apa pertimbangan dari penyidik kemudian tidak melakukan penahanan terhadap tersangka, terhadap apakah ada lobby-lobby politik? Ya. Tentunya kita sama-sama pahami bahwa penahanan itu ada syarat formil dan material. Di sini penyidik masih menilai belum diperlukan proses penahanan. Salah satu alasannya adalah karena ada beberapa saksi yang masih harus dimintakan keterangannya. Beberapa saksi yang sudah dilakukan pemanggilan juga tidak hadir. Jadi masih diperlukan waktu yang cukup untuk bisa berkas perkara ini dilengkapi. Setelah itu dilakukan penilaian bersama-sama dengan jaksa penuntut umum. Jadi sampai dengan saat ini penyidik masih menilai belum diperlukan penahanan untuk saudara HK. Jadi alasan konkretnya karena dibutuhkan keterangan dari saksi lain, begitu, Mas Tessa? Ya, masih ada beberapa saksi yang dibutuhkan keterangannya untuk melengkapi kelengkapan berkas perkara. Baik, berarti kalau masih ada keterangan saksi yang diperlukan, artinya alat bukti dan keterangan saksi belum cukup kuat mendukung status tersangkanya Mas Hasto? Bagus nih pertanyaannya.
Our clients trust us to keep their sensitive information secure. Adobe. Ya, dalam menetapkan seseorang untuk menjadi tersangka, persyaratannya itu nanti juga bisa dielaborasi sama teman-teman yang ada di studio ya. Adanya bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup ini minimal 2 alat bukti. Di KPK tentunya pada saat era KPK berdiri dan kultur itu juga masih berlangsung sampai dengan saat ini, pada saat 2 alat bukti itu menjadi dasar penetapan tersangka, di proses penyidikan KPK melengkapi dan memperkuat tidak hanya 2 alat bukti, tapi tentunya ada keterangan saksi, ahli, surat, dan petunjuk. Dan yang terakhir adalah keterangan tersangka atau terdakwa nanti. Baik. Jadi dalam hal ini memperkuat, bukannya tidak ada alat bukti, bukannya bukti tidak kuat, tapi kita menggunakan Memperkuat waktu ya. yang Oke, diberikan. baik. Tapi itu biasanya sering tidak dilakukan oleh KPK. Biasanya kalau misalnya yang sebelumnya? Ya, nanti bisa dielaborasi dengan salah satu rekan saya, Mas Ronald ya, yang juga mantan penyidik, bagaimana pengalaman gitu. pengalaman beliau sebagai penyidik. Mas Tessa, Mas Hasto meminta KPK menunda pemeriksaan sampai pra-peradilan selesai, tapi KPK menolak. Pertimbangannya apa ya? Karena proses pra-peradilan itu sendiri terpisah, Mbak Nana, dengan proses penyidikan. Pada saat proses pra-peradilan berjalan, penyidik tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan saksi, melakukan penyitaan, melakukan penggeledahan, bahkan juga melakukan penahanan. Jadi dalam hal ini surat yang disampaikan oleh kuasa hukum tersangka HK itu sudah diterima, namun dari KPK menyatakan menolak untuk apabila nanti penyidik melakukan pemanggilan terhadap saudara HK di proses pra-peradilan yang sementara berlangsung, maka itu akan dilakukan. Tetapi saya juga tidak tahu apakah hal tersebut akan dilakukan atau masih berfokus pemanggilan saksi yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, tahan dulu ya Mas Tessa ya. Jadi Mas Army, bahwa KPK sudah menolak permohonan dari kuasa hukum terkait dengan penundaan pemeriksaan, artinya akan ada peluang bahwa Mas Hasto akan dipanggil lagi untuk diperiksa. Kalau responnya dari kuasa hukum gimana? Kalau perihal penjadwalan, pemanggilan dan lain sebagainya kan semua tergantung KPK, Mbak. Namun perihal surat yang ditolak pun juga kami sedang mengkaji. Artinya kita coba menganalisa kembali apakah kemudian kita akan melakukan langkah-langkah yang lain misalnya kan. Jadi situasi antara opsi akan dipanggil lagi dengan surat ini menurut saya ini sifatnya ya saling ngisi aja sih kondisinya. Nggak ada yang menjadi persoalan. Jadi siap ya kuasa hukum kalau misalnya nanti kemudian KPK kan menolak, kemudian Mas Hasto dipanggil lagi. Tangkap. Gitu. Jadi nggak masalah. Buktinya hari ini aja kami hadir kok. Maksudnya Pak Hasto dengan gagah hadir beliau. Jadi nggak ada isu. Nggak ada isu ya. Jadi tetap apapun kita hormati proses akan tetap dijalani. Ya kita tetap hormati proses, tetap hadir. Saya yakin Pak Hasto juga siap hadir kapanpun jika memang dijadwalkan. Baik. Saya mau ke Mas Ronald ya, sebagai mantan penyidik KPK yang kemarin juga diperiksa ya oleh KPK hari Rabu, tanggal berapa itu? Hari Kamis. Hari Kamis tanggal berapa? Hari Rabu kemarin tanggal berapa? Tanggal 5 Januari ya kalau nggak salah. Rabu 5 Januari Anda sempat dipanggil oleh penyidik KPK, oleh Satgasnya, kemudian dimintai keterangan. Saya ingin tanya apa sebetulnya yang digali lagi? Jadi kembali lagi Mbak, pada saat ini kan perkara Hasto dan juga Doni ini adalah sprindik baru Mbak. Jadi yang sebelumnya tadi sudah sampaikan juga kan bahwa tanggal 24 Juni kemarin Pak Hasto sudah dipanggil juga di KPK. Namun juga ini adalah suatu sprindik yang baru. Jadi keterangan-keterangan yang dulu saya sampaikan di pemanggilan sebelumnya dibunyikan kembali Mbak, dengan beberapa tambahan keterangan yang terbaru yang mungkin akan kemarin dibutuhkan oleh penyidik, yaitu Mas Rosa Pres kemarin. Oke, jadi apa nih keterangan tambahannya maksudnya?
Ya kurang lebih sih sama. Apakah kita menceritakan kronologi dari awal perkara sebelum pada saat tahap penyidikan sampai saya TWK, kemudian juga ditanyakan juga apakah mengetahui kronologi sebelum masuk ke tahap penyidikan, itu pada saat itu penyelidikan ya yang tragedi. Ditanya nggak keberadaannya Harun Masiku? Untuk kemarin pemeriksaan kemarin belum, mungkin akan ditanyakan di pemeriksaan berikutnya. Karena ada kemungkinan dari penyidik bisa jadi nanti seluruh saksi akan seperti yang disampaikan Mas Tessa, kemudiannya bahwa akan dipanggil kembali beberapa saksi. Ada bukti ataupun keterangan saksi yang baru yang dikonfirmasi ke Anda atau di cross check ke Anda dari penyidik ini? Kalau kemarin sih lebih menegaskan peran serta pimpinan KPK. Oke. Jadi pada saat pemeriksaan sebelumnya belum ada keterangan tersebut, tapi pada saat kemarin pemeriksaan yang terbaru menjelaskan beberapa 3 poin lah kalau nggak salah terkait peran serta pimpinan atau perintangan dari pimpinan. Ini berarti berkaitan dengan Pak Firly Bahuri ya, yang diduga ikut obstruction of justice ataupun merintangi penyidikan. Saya mau ke Prof Jamin Ginting yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Langsung Prof, kita mau ngobrol. Prof Jamin, saya mau tanya langsung ya, mungkin langsung aja saya tanya, bagaimana kemudian Anda menganalisa kebijakan penyidik yang tidak menahan Hasto dengan alasan masih membutuhkan keterangan dari saksi-saksi lain, itu lazim tidak dilakukan, Prof? Ya tentu kalau sudah mempunyai bukti permulaan yang cukup, artinya KPK boleh menahan. Ini kan indikator kalau bukti permulaan yang cukup itu belum ada dan belum memenuhi. Cuma saya agak koreksi dikit terkait dengan pasal. Saya agak kaget juga karena pasal yang dicantumkan kan pasal terkait dengan suap dan Obstruction of justice. Nah jadi saya paham benar Undang-Undang Tipikor ini pasal 21 obstruction of justice dan pasal 5 itu genusnya beda. Tidak bisa disatukan ya? Ya, yang pasal 5 itu genus pelaku utama. Kalau yang 21 itu masuk kategori tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Jadi maksudnya? Ya, artinya nggak mungkin orang melakukan suatu perbuatan masuk kategori suap, lalu dia dipidana juga dengan obstruction of justice. Karena ada hak ingkar. Ya, jadi pelaku tindak pidana korupsi itu pasti ya. Dia punya hak ingkar untuk menyembunyikan barang bukti, untuk pasti melakukan obstruction of justice. Dia pasti melakukan itu. Jadi nggak bisa dipakai pasal kumulatif, hanya bisa pakai pasal alternatif. Jadi Hasto ini banyak pengamanannya dia. Adalah primer atau subsidiar. Nah, jadi inilah kebingungan dari kalau dugaan saya orang KPK ini lagi bingung nih. Untuk suap nggak punya bukti yang cukup karena nggak OTT, karena suap itu susah Mbak. Kalau dia nggak OTT, maka harus ada aliran dana. Betul. Sementara ini nggak ada. Nggak ada aliran dana, hanya mengandalkan saksi. Saksi pun mungkin agak sulit karena saksi nggak ada yang melihat langsung pemberian itu. Berapa jumlahnya, kapan diberikan, di fakta persidangan juga nggak ada. Sulit. Sulit. Nah, jadi dengan itu dia lagi cari saksi siapa yang kira-kira kemungkinan yang bisa mengaitkan suatu perbuatan suap ini. Nah, akhirnya tidak jadi ditahan karena kurang saksi. Jadi menurut Anda salah satu alasan kenapa tidak ditahan karena gagal ini peristiwa guys. Atau belum cukup kuat keterangan saksinya ataupun alat bukti? Saya kira belum cukup kuat. Kalau enggak kan KPK kita tahu kalau sudah cukup kuat apalagi OTT langsung tahan. Mas Ronald, Anda sebagai mantan penyidik KPK begitu ya, apakah kemudian lazim ketika belum cukup kuat alat bukti ataupun keterangan saksi kemudian tersangka tidak ditahan gitu? Kita lihat kembali ya, perkara ini adalah kasus suap ya. Jadi kalau kasus suap ini adalah penahanannya maksimal 60 hari, mungkin koreksinya ya. Jadi bukan pasal yang dikenakan di bawah 5 tahun itu maksimal penahannya 60 hari aja. Ini di bawah 5 tahun? Ya di bawah 5 tahun kan suap kan ya, bukan penerima ya. Jadi mungkin ini ada PR juga dari tim penyidik. Ya, jadi mereka ada diskresi lah dari penyidik itu buat menetapkan apakah mau ditahan atau tidak. Jadi kalau misalnya ditahan juga hari ini kan ada PR yang cukup cepat 60 ya. 60 hari itu harus sampai ke tahap penuntutan. Mungkin itu mungkin tadi disampaikan nama Mas Tessa masih dikaji ulang. Kita tahu ada beberapa sprindik ya. Bahkan saya sendiri sebelumnya juga diperiksa untuk 3 sprindik. Jadi kalau terlalu ada pertimbangan. 3 sprindik itu apa aja? Obstruction of justice, suap, satu lagi apa? Suapnya
Doni. Oh, Jadi oke. mungkin ya, jadi Untuk tersangka Doni. ya tersangka Doni, Istiqomah. betul. Jadi sekarang kan ada Pak Hasto diperiksa buat 2 sprindik ya. Jadi disitulah mungkin pertimbangannya Mas Rosa dan tim penyidik yang lainnya akan menimbang lagi apakah kira-kira cukup atau tidak. Tapi saya yakin sih pertimbangan dari tim KPK ataupun penyidik juga udah mempertimbangkan waktu yang terlalu mepet ini kalau ditetapkan sebagai tersangka, sehingga tidak atau mungkin juga diuji nanti pada saat praper juga di minggu depan, Mbak. Oke, penerapan pasalnya sebagai mantan penyidik KPK kalau menurut Prof Jamin itu nggak pas gitu. Saya cukup sepakat dengan yang kemarin Bang Ganjar sampaikan ya. Jadi biasanya seorang pelaku itu suap itu otomatis akan menghalang-halangi melakukan jadi Berarti akan salah dong pasalnya. ya itu Nggak bisa kumulatif. mungkin pertimbangan penyidik atau tim KPK ada pertimbangan lain. Kami tuh kurang tahu juga apakah sekarang ditemukan bukti baru terkait perintangan itu juga. Jadi biasanya secara logika seorang Anda kayaknya udah tahu nih ada bukti baru, tapi nggak mau spill. ya itu mungkin PR-nya nanti bisa ditanyakan kepada mantan rekan saya Mas Tessa ya. Mungkin ada bukti baru Prof Jamin Ya, yang masih disimpan oleh KPK. Bukti baru buat apa disimpan? Justru dengan bukti itulah sebagai dasar untuk menahan. Kan itu kan suatu hal yang menjadi tujuan penahanan itu supaya gampang. Tapi kan saya kira bukti baru apa ya? Nggak ada saya kira. Yang ada adalah kalau suap itu cuma satu, OTT tahan. Tapi kalau nggak OTT sulit sekali ya kalau nggak ada transfer begitu ya, yang bisa dilihat dari transaksi elektronik begitu ya. Makanya saya bilang hati-hati, jangan sampai nanti dalam proses peradilannya bisa jadi masalah begitu. Oke, Mas Tessa, jadi ada sepertinya kekurangan alat bukti ataupun buktinya nggak cukup kuat, keterangan saksinya nggak cukup kuat, makanya KPK tidak menahan. Itu menurut analisanya Prof Jamin Ginting, Guru Besar Hukum Pidana UPH, Mas Tessa. Ya, kata kunci yang disampaikan Prof Jamin itu kan bisa ditahan apabila bukti permulaannya sudah ada. Dan kalau disampaikan bukti permulaannya belum cukup, tentunya KPK tidak akan menaikkan status seseorang menjadi tersangka. Jadi menaikkan status tersangka perlu bukti permulaan yang cukup. Pada saat proses penyidikan, tersangkanya bisa ditahan. Gitu. Jadi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh rekan saya Mas Ronald, penyidik memiliki diskresi, memiliki penilaian tersendiri ya, karena saya juga posisinya sebagai jubir, saya tidak menangani perkaranya, bahwa dalam hal ini Satgas penyidikannya punya penilaian bahwa saat ini kita berfokus untuk memperkuat atau menambah alat buktinya. Jadi tidak hanya bukti permulaan yang ada pada saat menetapkan saudara HK menjadi tersangka, tetapi juga memperkuat, mengelaborasi keterangan-keterangan saksi yang ada, termasuk salah satunya keterangan saudara Mas Ronald ya. Di situ, dan beberapa saksi yang nanti akan dijadwalkan untuk dipanggil ke KPK. Soal pasal yang bermasalah yang harusnya tidak diterapkan karena ini kumulatif, Mas Tessa. Ya, saya pikir teman-teman penyidik jaksa di KPK juga struktural dan pimpinan pada saat berdiskusi melakukan ekspos perkara sudah menimbang dengan cermat penggunaan pasal yang digunakan. Tentunya kita menghargai dan menghormati pendapat hukum Prof Jamin. Apakah KPK juga sepakat dengan itu? Saya pikir nanti bisa diuji. Salah satunya ujian pertama KPK untuk perkara ini adalah di pra peradilan. Dan alat bukti yang ada di KPK itu tentunya sebagaimana yang tadi saya sampaikan tidak bisa serta-merta dibuka ke publik saat ini, menunggu nanti berkas perkaranya dilimpahkan ke persidangan nanti. Baik, saya nanti bicara pra peradilan lebih jauh, tapi saya ingin tanya ya, respon PDI Perjuangan setelah tadi, ini adalah huru hara yang cukup menyita perhatian publik dan mungkin turbulensi di tubuh PDI Perjuangan ya Bang Adian ya, karena setelah tadi sekjennya keluar, diperiksa 3,5 jam, tampaknya media sosialnya kader-kader PDI Perjuangan bergemuruh begitu, seperti merayakan nggak jadi ditahan gitu.
Ini responnya gimana? Adian. Kita senang bahwa kita ini kan sedang memperjuangkan yang diperjuangkan oleh hampir semua orang di belahan dunia ini. Apa yang kita perjuangkan? Keadilan. Kita sedang memperjuangkan yang semua orang, semua manusia perjuangkan. Perjuangan kemerdekaan adalah perjuangan keadilan, perjuangan buruh adalah perjuangan keadilan. Dan sekarang kita sedang merasa ditidakadilkan. Kita berjuang betul sekuat-kuatnya dan segala macam cara dan segala macam kekuatan kita miliki untuk mendapatkan keadilan itu. Kenapa kita katakan kita sedang memperjuangkan keadilan? Mungkin Pak Jamin Ginting bisa koreksi. Boleh tidak kemudian KPK mengusut, menyidik kasus ini? Menurut Undang-Undang 2019 pasal 11. Memang setahu mau saya cari tidak bisa. pembenaran. Di bawah 1 miliar tidak ada kerugian negara. Pasal itu jelas sekali. Oke, biar tidak salah. Maksudnya kita baca sama-sama saja. Guys, aku nggak mau lanjutin ya. Teman-teman bisa langsung lihat aja di CNN Indonesia. Tapi yang jelas gelik juga. Kita semua seolah-olah akan dipertontonkan oleh teman-teman PDIP bahwa menjadi pembenaran Hasto itu tidak melakukan pelanggaran kalau cuma sekedar menyuap di bawah 1 miliar. Dan kalau cuma karena problem fakta hukum. Tapi maksudku gini loh, publik juga udah tahu bahwa Hasto menggunakan Harun Masiku untuk menyuap KPU. Yang penting publik akan menghukum sejarah bahwa ada sekjen PDIP yang melakukan tindakan suap. Jadi jangan bicara keadilan, Bang. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Saya Bang Bill, Offside.